Baiklah, Kak Nianjen. Ayo kita pergi. Malam ini, kau berencana ajak aku kemana, ha? Kenapa aku terus dikejar wanita ini? Sudah lama aku kembali, tapi belum bertemu dengan Kusiu. Ibu sudah cukup marah. Sekarang sebaiknya jangan menambah masalah lagi. Karena kau sudah terima bunganya, aku akan pergi dulu. Aku ada urusan di perusahaan. Ah? Kita bertemu lagi lain waktu ya. Song Yuan, lihat tidak? Pria yang menyukaiku sangat banyak. Kalau kau tidak menghargaiku lagi, kesempatanmu akan hilang. Nona Lin Suyao, Anda siapa? aku bosnya Song Yuan, Wang Cincai. Sebelumnya kita pernah bertemu sekali. Oh, benar. Aku baru ingat. Begini, Song Yuan terpilih sebagai karyawan terbaik tahun ini di perusahaan kami. Sebagai keluarganya, kami siapkan kartu belanja senilai 100 juta. Ini penghargaan untuk Song Yuan, juga ucapan terima kasih atas dukunganmu. Apa Song Yuan yang menyuruh Anda? Iya, ini menunjukkan bahwa Song Yuan menyukaimu dari lubuk hati. Oh ya, kartu belanja ini memiliki batas waktu. Sebaiknya segera digunakan. Baiklah, kebetulan ada barang yang ingin ku beli. Terima kasih. Sama-sama. Sudah kuduga. Song Yuan hanya merasa tidak enak hati saja. Mengirim hadiah tapi harus melalui orang lain. Dasar. Aduh, benar-benar merepotkan. Sekarang, Song Yuan dan Xiao Nianzhen semua berebut ingin menikah denganku. Sampai aku bingung harus pilih siapa. Kau belanjakan saja sepuasmu. Setelah kau habiskan kartu belanja itu, Song Yuan akan ada di bawah kendaliku. Pada saat itu, kalau dia masih belum kembali, aku akan laporkan atas penyelewengan dana. Biar dia tahu apa arti pengalaman lebih berharga dari skala. Ayo, makan. Siu, makan sayurannya lebih banyak. Terima kasih, Bibi. Masakan Bibi sangat luar biasa. Anak itu, semakin aku melihatnya, semakin aku menyukainya. Benar. Song Yuan, kau harus memperlakukannya dengan baik. Kalau kau berani mengecewakannya, aku tidak akan memaafkanmu. Benar sekali. Ayah, tenang saja. Aku tidak akan begitu. Tapi kalian berdua ini terlalu bersemangat ya. Jangan sampai membuatnya takut. Tidak, aku sangat suka dengan suasana begini. Aku hanya punya nenek sebagai keluarga. Tidak pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Siu, kau tenang saja. Mulai sekarang kita satu keluarga. Dan kau adalah anak perempuan kandung kami. Ayah, ibu. Iya. Iya. Siyu, jangan terburu-buru. Kau belum memberi angpau panggilan pertama. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalian berdua lanjutkan urusan kalian. Biar ibu dan ayah yang mengurusnya. Orang tuaku memang begitu. Jangan tersinggung ya. Tidak sama sekali. Aku hanya tidak menyangka pernikahan dadakan kita begitu santai. Tapi ternyata cocok sekali. Mungkin inilah yang namanya jodoh. Aku juga merasakannya. Bersamamu, rasanya seluruh jiwa dan ragaku sangat rileks. Benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pernikahan kami sebentar lagi. Song Yuan masih belum tahu identitas asliku. Dia marah tidak ya kalau aku bohongi dia? Song Yuan, bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang mencari istri kaya? Menumpang hidup. Itu adalah hal yang dilakukan oleh lelaki yang tidak punya kemampuan. Lalu apa kau akan mencari istri yang lebih dominan? Ternyata dia masih sangat peduli dengan hal seperti ini. Siyu, keluargamu yakin dia akan datang ke pernikahan kita? Aku hanya punya nenek sebagai satu-satunya keluarga, sedang di luar negeri, tidak bisa datang. Kalau nenekku datang, kebohonganku akan terbongkar. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu setelah nenekmu pulang, aku akan berkunjung secara pribadi.
Besok adalah hari pernikahan kita. Malam ini sebaiknya kita tidur terpisah dulu. Akan aku antar kau pulang. Besok pagi aku jemput lagi. Baiklah. Kalau Song Yuan tahu kebenarannya, dia akan menceraikanku tidak ya? Sudahlah. Nanti kalau waktunya sudah tepat, aku akan memberitahunya. Chelsea, menurutmu Song Yuan sedang merencanakan apa ya? Besok kan hari pernikahan kami. Harusnya saat ini dia merasa cemas. Kenapa belum datang mencariku? Kau harus tenang. Sekarang adalah pertandingan siapa yang lebih sabar. Siapa yang bicara duluan, dia yang kalah. Chelsea, menurutmu apa Song Yuan tidak akan mencariku lagi? Aku rasa tidak, dia pasti akan mencarimu. Kau pernah lihat pernikahan tanpa pengantin wanita? Benar juga ya. Tenang saja, dia pasti akan datang. Sekarang kau tidur. Kalau kau kurang tidur, besok saat kau berjalan di karpet merah, maka kau akan kelihatan jelek. Benarkah? Benar. Selama pernikahan tidak dibatalkan, dia pasti akan mencarimu. Tapi kau harus ingat apa yang kukatakan. Kau tidak boleh merendahkan diri dan mencarinya. Biarkan dia yang datang mencarimu. Kalau tidak, seumur hidupmu kau akan dikendalikan olehnya. Halo, siapa ini? Halo, Kak Song Yuan, ini aku, Xiaoxi. Xiaoxi. Menelponku malam-malam. Ada apa? Aku dengar pernikahanmu besok tetap dilaksanakan. Apa kau tetap mencari Lin Shuyao sebagai pengantinmu? Aku sudah bilang padamu, aku dan Lin Shuyao sudah tidak ada hubungan. Lalu, bagaimana pernikahanmu bisa berjalan lancar? Aku sebenarnya sudah lama menyukaimu. Karena kau sekarang sudah putus, bagaimana kalau kau pertimbangkan aku? Kau bercanda ya? Aku benar-benar akan menikah. Hanya saja pengantinnya bukan Lin Shuyao. Apa? Kak Song Yuan, bagaimana kau bisa menikah dengan wanita sembarangan? Aku lebih mengerti dirimu daripada dia. Kita lebih cocok. Cukup. Kalau kau mau datang ke pernikahanku, aku selalu menyambutmu. Tapi kalau masih bicara hal-hal kacau seperti ini, Jangan hubungi aku lagi. Halo? Halo? Chelsea, kau dari mana? Tidak ada apa-apa. Aku mencari udara segar. Oh, Ternyata Song Yuan mengganti pengantinnya. Jangan-jangan dia benar-benar menyewa seseorang. Kalau memang begitu, berarti aku masih punya kesempatan. Barusan di tempat acara terjadi sedikit insiden kecil. Semua jangan khawatir. Sekarang silakan pengantin pria mencium pengantin wanita. Pasangan inspirasi ya. Luar biasa, ini baru pasangan karena takdir. Benar, kakak dan kakak ipar seperti selebritis di studio foto. Selamat untuk kalian. Ayah, ibu, kami pergi bersulang dulu. Selamat ya, selamat. Selamat ya. Ngomong-ngomong bos, sekarang kau kerja di mana? Aku membuka perusahaan sendiri. Namanya Siyu Songxiang. Baru saja mulai. Wah, kakak benar-benar buka usaha sendiri. Ajak kami dong. Iya, ajak kami. Benar. Perusahaan uang cincai yang payah itu, kami satu hari pun tidak tahan Iya, lagi. benar sekali. Baiklah, perusahaanku baru saja mulai. Aku tidak bisa beri jaminan apapun. Kalau kalian langsung mengundurkan diri, risikonya terlalu besar. Begini saja, yang tidak punya tekanan ekonomi bisa datang duluan. Tunggu lagi, aku tidak mau. Besok aku langsung resign. Tambahkan aku juga. Iya. Untuk kesuksesan pindah kerja kita, mari bersulang. Bersulang. Song Yuan, Selamat pengantin baru, istriku. Aku mencintaimu.
saat aku sedih. Dia selalu memesankan aku secangkir teh susu panas. Sudahlah, berhenti mengeluh. Aku pusing mendengarnya. Menurutmu, dia sedang apa sekarang? Sedang apa? Ya ampun, ini malam pertama. Menurutmu mereka sedang apa? Tapi, setiap kali aku bayangkan dia bersama wanita lain, aku sangat tersiksa. Aku sangat sakit. Sudahlah, waktu kau bersama dengan Xiaonianchen dulu, kenapa tidak memikirkan Song Yuan akan tersiksa? Aku melakukannya hanya untuk membuatnya cemburu. Xiaonianchen sama sekali tidak menyukaiku. Setelah memanfaatkanku, dia pergi. Dia seorang penipu. Sekarang jangan mengeluh. Kau sendiri yang memilih jalanmu. Oh iya, kau sudah cukup lama tinggal di rumahku kan? Setelah menemukan tempat tinggal, segera pindah ya. Ayo, silakan duduk dulu. Kalian semua sudah yakin? Ini kontrak kerja. Silakan. Kalau tidak ada masalah, silakan ditandatangani. Tidak perlu dilihat, bos. Kami percaya padamu. Iya benar, Bos. Lingkungan kantornya saja dibandingkan tempat Wang Cincai 100 kali lebih bagus ini. Benar, tidak perlu kita melihat wajah masamnya setiap hari. Song Yuan, apa-apaan ini? Kau mencuri orang-orangku. Pak Wang. Kami semua resign secara sukarela. Ini tidak ada hubungannya dengan Pak Song. Betul, kau selalu memeras kami. Gaji tidak dibayar, lembur tanpa kompensasi. Masih berani datang ke sini. Dasar tidak tahu terima kasih. Pekerjaan saja belum selesai, mengundurkan diri. Karena kerugian yang kalian timbulkan pada perusahaan, kalian harus ganti penuh. Kerugian apa ya? Kau sendiri yang mencari leader abal-abal yang bahkan kode server saja tidak paham. Setiap hari cuma bisa memerintah sembarangan. Membuat server sering crash. Mau ganti rugi, minta saja sama dia. Benar. Aduh, dia kan kerabatnya Pak Wang. Mana mungkin dia disuruh ganti rugi. Dia hanya bisa memeras kita-kita ini seperti kuda dan sapi. Direktur Wang, semua prosedur kami sesuai hukum dan peraturan. Jika tidak ada hal lain, mohon jangan mengganggu pekerjaan kami. Song Yuan, jangan terlalu cepat senang. Kau menggunakan dana perusahaan tanpa izin. Aku bisa melaporkanmu ke penjara kapan saja. Aku bisa melaporkanmu ke penjara kapan saja. Apa katamu? Aku menggelapkan dana. Mau apa kau? Mau menyangkal? Kalau kau berlutut memohon padaku lalu kembali ke kantor bersamaku dan memperbaiki server, aku ini orangnya sangat menghargai pertemanan. Aku bisa memberimu keringanan. Itu tidak benar. Kau ngomong ngawur apa? Dengan karakter bos kami ini, mana mungkin dia menggelapkan dana? Keras kepala sekali ya. Lihat ini. Rincian transaksi. Masih mau menyangkal? Ini adalah... Ini catatan pengeluaran Lin Suyao. Uang 100 juta ini harta perusahaan. Dia seenaknya menggelapkan dana perusahaan. Catatan pengeluaran Lin Suyao. Apa hubungannya denganku? Apa? Tidak ada hubungannya denganmu. Lin Suyao itu istrimu. Masa tidak ada hubungannya? Kalian berdua baru saja menikah. Jangan pura-pura bodoh di hadapanku. Aduh, Wang Cincai, mau bikin aku tertawa sampai mati ya? Mau fitnah, harusnya lebih teliti. Pengantin bos kami sama sekali bukan Lin Suyao. Mereka sudah lama tidak ada hubungan. Benar sekali. Direktur Song dan Lin Suyao sudah lama putus. Ini tidak mungkin. Perlu kutunjukkan bukti putusnya kami. Kami sudah putus sejak sebulan yang lalu. Kalian semua ternyata bersekongkol menipuku. Terserah. Buruknya, kau bisa langsung lapor polisi. Baik, kalian tunggu saja. Dadah. Dadah.